Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Saifuddin Qutuz. Saifuddin Qutuz ini merupakan kesatria muslim dengan julukan Singa yang Garang. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Pada tahun 656 Hijriah, Abbasiyah terpaksa menutup kejayaannya setelah berdiri selama 6 abad dikarenakan serangan dari pasukan Mongol. Mereka dengan ganas membumi hanguskan kerajaan muslim di Baghdad. Mereka membunuh kaum muslimin, bahkan menghilangkan semua jenis peninggalan dan karya-karya peradaban Islam di sana. Umat muslim waktu itu tidak menyangka bahwa inilah akhir dari kejayaan Islam. Satu persatu semua wilayah kekuasaan muslim ditaklukkan oleh pasukan Mongol yang kala itu dipimpin oleh Hulagu Khan. Kala itu tersebar di kalangan rakyat muslimin bahwa pasukan Mongol sangatlah kejam dan tidak akan pernah bisa terkalahkan. Akan tetapi mitos itu tidak menjadikan Saifuddin Qutuz takut. Ia bahkan menjadi orang yang kelak akan mematahkan mitos tersebut dan berhasil membangkitkan semangat kaum muslimin hingga akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Mongol. Nama aslinya adalah Muhammad bin Mahmud, akan tetapi sejarah lebih mengenalnya dengan nama Saifuddin Qutuz, yang berarti singa yang garang. Nah, ia terlahir dari nasab bangsawan dan keluarganya adalah pemimpin di salah satu wilayah pada masa dinasti Abbasiyah. Qutuz kecil diasuh dalam didikan istana di mana ia belajar mengenai agama, kepemimpinan dan ilmu lainnya untuk kemudian dipersiapkan menjadi generasi penerus. Akan tetapi sayangnya, jauh sebelum ia berkesempatan menjadi pemimpin, pasukan Mongol justru datang ke wilayahnya dan menyerbu kaum muslimin dengan sangat ganas. Akan tetapi untungnya ia berhasil lolos dari kekejaman serangan pasukan Mongol, karena ia disandra dan dijadikan tawanan untuk kemudian diperjualbelikan sebagai seorang budak. Qutuz si anak bangsawan telah berubah menjadi budak yang sangat rendah dan diperjualbelikan layaknya barang. Ia berpindah dari tangan satu ke tangan yang lain, dan perjalanan hidup yang sangat berat inilah yang menjadikan Qutuz memiliki pribadi yang kuat dan tangguh. Hingga akhirnya pada suatu waktu Qutuz berpindah ke tangan seorang pemimpin muslim di Mesir dan ia pun dibebaskan dari perbudakan. Disinilah awal mula perjalanan Qutuz yang kelak menjadi seorang pemimpin. Pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan kala itu semakin hari semakin merasa percaya diri dan ingin memperluas wilayah kekuasaannya, dan juga ingin menghancurkan kaum muslimin. Kaum muslimin pun semakin lama semakin takut dan mereka hanya bisa pasrah dan berserah diri daripada harus habis di tangan pasukan Mongol. Namun tidak bagi Qutuz. Saifuddin Qutuz yang dari awal sudah menyaksikan kekejaman pasukan Mongol merasa sangat kesal dan sakit hati dengan tindakan mereka. Apalagi ketika itu ia mengetahui bahwa pasukan Mongol hendak menyerang wilayahnya, yaitu Mesir, untuk dihancurkan. Dan ia merasa tidak bisa tinggal diam dan harus melakukan perlawanan. Hal ini dikarenakan wilayah kekuasaan Islam semakin lama semakin habis diserang oleh Mongol, sehingga Saifuddin Qutuz pun mulai menyusun rencana untuk mengalahkan pasukan Mongol dan semakin dekat menuju wilayah Mesir. Sebelumnya Saifuddin Qutuz telah diangkat oleh ulama menjadi pemimpin Mesir, menggantikan Raja Mesir yang waktu itu masih kecil. Oleh ulama Mesir, Qutuz dipandang memiliki pribadi yang matang dan soleh sehingga ia patut untuk dijadikan menjadi pemimpin. Dalam masa kepemimpinannya, ia selalu mendekatkan diri kepada alim ulama untuk meminta pendapat mereka ketika suatu kebijakan dibuatnya. Nah, pernah suatu ketika pada saat Qutuz ingin meneruskan niatnya untuk berjihad di jalan Allah, niatnya tersebut terpaksa ditunda karena kas negara tidak cukup untuk membiayai peperangan. Pada waktu itu Saifuddin Qutuz bertanya kepada ulama, apakah ia diperbolehkan mengambil pajak atau memungut paksa harta rakyat untuk pendanaan negara. Nah, jawab para ulama kala itu, tidak diperbolehkan mengambil paksa harta rakyat karena itu termasuk haram. Para ulama menegaskan bahwa haram hukumnya mengambil harta rakyat dengan jalan yang batil, kecuali dengan beberapa kondisi baru negara boleh meminta kepada rakyatnya. Pertama, ketika negara sama sekali tidak memiliki harta yang cukup untuk pembiayaan negara,
Kemudian yang kedua, sebelum berniat mengambil dari rakyat, pemimpin negara hendaklah terlebih dahulu mengambil paksa dari para petinggi-petinggi negara, seperti para menteri, para komandan, para staf negara, dan lain sebagainya. Dan ambil semua harta dan perhiasan mereka, baru setelah itu diperbolehkan mengambil hak rakyat. Inilah fatwa dari para ulama yang kemudian diterapkan oleh Saifuddin Qutuz dalam masa kepemimpinannya. Kemudian dalam kurun waktu yang kurang dari 1 tahun, Saifuddin Qutuz menerima tantangan dari Hulagu Khan. Kemudian ketika itu, Qutuz dengan semangat yang membara membangkitkan para rakyatnya bahwa hal ini merupakan salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keimanan mereka. Ia menjelaskan, "Wahai kaum muslimin, Hulagu Khan telah datang memberikan surat kepada kita dengan 2 pilihan. Menyerang negeri ini atau berperang. Dia mencoba menakut-nakuti kita. Ingatlah, jika mereka memiliki persenjataan lengkap, maka kita justru memiliki yang lebih dari itu. Kita memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini tiada lain hanyalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali meraih kemenangan atau mati syahid. Allahu Akbar." Kalimat itulah yang kemudian menimbulkan semangat yang sangat membara bagi kaum muslimin. Dengan ini Saifuddin Qutuz ingin menghilangkan mitos mengenai pasukan Mongol yang tidak mungkin terkalahkan. Tidak perlu menunggu waktu lama, Qutuz pun segera memberangkatkan pasukan untuk berperang melawan Hulagu Khan. Pada tanggal 25 Ramadan, tepatnya di Ain Jalut, pada tahun 658 Hijriah, peperangan yang berlangsung dengan penuh semangat dari kaum muslimin itu kemudian berhasil mengalahkan pasukan Hulagu Khan, yang ditandakan dengan terbunuhnya panglima perang pasukan Mongol. Ada kisah yang menarik dan mengharukan di tengah peperangan. Kala itu kuda yang ditunggangi Saifuddin Qutuz mengalami luka karena anak panah dari pasukan Mongol. Kemudian kudanya pun mati. Salah seorang komandan perang ketika melihat Saifuddin Qutuz berjalan kaki, ia menyuruhnya untuk naik atas kudanya. Kemudian sang komandan berkata bahwa ia khawatir jika Saifuddin Qutuz meninggal, maka itu merupakan pertanda buruk bagi kebangkitan Islam. Kalimat luar biasa kemudian dilontarkan oleh Saifuddin Qutuz bahwa ini adalah Islam, bukan Qutuz. Dalam artian, sudah banyak pemimpin Islam yang wafat dalam medan perang, tapi Islam akan terus bangkit. Kemudian Qutuz mengatakan, "Jika aku mati, yang mati adalah Qutuz, bukan Islam." Ia terus berteriak, "Wal Islama, wal Islama," yang artinya ini Islam, ini Islam, ini Islam. Kalimat wa Islama ini kemudian terkenal di masyarakat Arab hari ini ketika adanya seruan untuk berjihad dan seruan untuk bangkit bagi kaum muslimin. Nah, mitos pasukan Mongol yang tak bisa terkalahkan itu akhirnya dipatahkan oleh kehebatan Saifuddin Qutuz. Namun sayangnya, kebahagiaan kaum muslimin itu harus diisi dengan kabar duka bahwa Saifuddin Qutuz telah meninggal dunia di perjalanan pulang menuju Mesir. Bahkan sebelum pasukan muslim sampai di rumah mereka, kaum muslimin berhasil dibohongi oleh panglima perang kala itu yang berkhianat demi kepentingan politik. Kaum muslim dikabarkan bahwa pemimpin yang mereka cintai meninggal dunia dikarenakan sakit dan terluka setelah bertempur di medan perang. Akan tetapi tak lama kemudian rakyat akhirnya mengetahui bahwa Saifuddin Qutuz sebenarnya meninggal karena dibunuh oleh anak panah si pengkhianat, yang merupakan panglima perangnya sendiri, yaitu Rohanuddin Baibars. Nah, keberadaan Saifuddin Qutuz yang begitu singkat seolah-olah hanya untuk menghancurkan mitos bahwa pasukan Mongol tak mungkin terkalahkan. Justru itulah tugas mulia yang dijalankan oleh Saifuddin Qutuz yang membawa pesan kepada kaum muslimin bahwa dengan keyakinan, semangat, dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal apapun bisa terjadi. Hikmah dari kisah Saifuddin Qutuz ini, bahwasanya Saifuddin Qutuz pernah menjadi seorang budak, yaitu seorang yang sangat rendah di mata manusia. Namun hal ini tidak menjadikan dirinya rendah dan tidak menjatuhkan harga dirinya. Ia memiliki semangat dan iman yang tinggi, sehingga ketika muslim selayaknya mengamalkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, "Teruslah bekerja, teruslah beramal, karena setiap kalian akan dimudahkan menuju takdir masing-masing." Kejayaan Islam muncul seiring dengan kawalnya pemimpin Islam oleh para ulama. Ketika pemimpin berjalan sendiri tanpa adanya panduan dari agama, maka yang terjadi pastilah kehancuran dan keterpurukan dalam suatu negara. Seseorang bisa saja membohongi orang lain, bahkan membohongi rakyat banyak, entah itu demi kepentingan politik atau yang lainnya.
Akan tetapi kebenaran pasti akan terungkap karena tak ada satu makhluk pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah secara singkat mengenai Saifuddin Qutuz yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.